Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Karisma Sakina dari kelas MPIB dengan NIM 2101061110070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pengelolaan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, maupun pemerintah pada era reformasi ini. Problematika pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks. Persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan kehidupan manusia sendiri itu ada. Pembaharuan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri, apalagi dalam abad informasi seperti saat ini. Program pendidikan menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat dalam sistem produksi barang dan jasa yang begitu cepat. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada awalnya, di tanah air kita, pemerataan pendidikan telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan di dalam Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pemerintah meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara, yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masih minimnya perhatian pemerintah untuk pelosok daerah. Pemerintah masih kurang dalam pemerataan pendidikan yang ada di pelosok daerah. Hal ini bisa dilihat ketika pihak pemerintah lebih mengutamakan upaya pembangunan di berbagai sekolah perkotaan, sehingga masyarakat yang di pedalaman kurang tersentuh. Yang kedua yaitu kurangnya sinkronisasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat terlalu fokus pada pembangunan pemerintah yang ada, sehingga melupakan pembangunan yang ada di pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu rendahnya sarana fisik. Misalnya, banyak sekali gedung-gedung sekolah yang sudah tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan, dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajar yang rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap sehingga tidak banyak yang minat literasi di pihak pelajar. Yang keempat yaitu rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru yang belum maksimal atau profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima yaitu rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sering terjadi ketika sudah lulus sekolah, ketidakserasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja. Yang terakhir yaitu mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan bermutu itu mahal. Inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayai dikarenakan ekonominya yang rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolahan yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Banyak bangunan sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya, langkah bijaknya jika dimanfaatkan untuk pembangunan gedung sekolah yang berada di pelosok. Yang kedua yaitu program pembagian buku dan peralatan sekolah secara gratis.
Telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak warga negara yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan buku dan peralatan sekolah. Anak-anak sekolah di seluruh penjuru tanah air berhak mendapatkan fasilitas peralatan sekolah dari pemerintah secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Selain itu, sebagai bentuk pemberian dukungan agar mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Guru merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya guru yang berkualitas, maka mustahil seorang anak dapat terdidik dengan baik. Ketika banyak guru honorer yang bekerja secara ikhlas di berbagai daerah, maka seharusnya pihak pemerintah tanggap dalam mensejahterakan kehidupan mereka, yaitu dengan memberikan tunjangan guru sewajarnya. Yang keempat yaitu peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolahan. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi bersekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka, terutama di daerah pelosok. Tak jarang dari mereka yang pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan melalui pohon dan tebing yang curam. Yang kelima yaitu membentuk sebuah lembaga khusus untuk pendidikan. Dibutuhkan adanya lembaga yang membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperoleh dana pendidikan, dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik. Dari pengertian ini dapat saya simpulkan yaitu permasalahan pokok pendidikan negara kita saat ini adalah bahwa pendidikan kita belum atau kurang merata. Mutunya masih rendah dibanding dengan negara lain, dan ada kecenderungan semakin rendah ataupun akan menurun. Di samping itu, kurangnya efisiensi dan efektif serta relevansinya masih perlu ditingkatkan. Saran yang dilakukan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia yang pertama itu, pemerintah diharapkan membuat kebijakan tentang satu kartu keluarga, satu beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi atau sarjana. Yang kedua yaitu pemerintah membangun sekolah-sekolah di berbagai daerah terpencil yang mudah diakses. Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia. Pemerintah diharapkan sering memantau daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan dengan semestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.